Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Berhasil Channel. Jangan lupa dukung terus channel ini dengan like, komen, dan subscribe ya. Kali ini saya akan membacakan sebuah cerita yang berjudul Rahasia Gelap Gedung Merdeka. Di sebuah kota kecil di Jawa Tengah, berdiri sebuah bangunan tua peninggalan Belanda yang dikenal sebagai Gedung Merdeka. Bangunan itu dulunya adalah markas pemerintahan kolonial sekaligus tempat penyiksaan tahanan. Setelah Indonesia merdeka, gedung itu ditinggalkan, membiarkan waktu dan alam menggerogoti keindahannya yang megah. Namun yang paling terkenal dari gedung itu bukanlah sejarahnya, melainkan cerita-cerita horor yang selalu menyertainya. Fikri, seorang mahasiswa arsitektur, bersama 3 temannya, Santi, Raka, dan Susi, berencana menyelidiki gedung tersebut untuk tugas akhir mereka. Meski banyak yang memperingatkan mereka tentang penghuni gedung itu, rasa penasaran dan ambisi mereka mengalahkan rasa takut. Malam ini mereka menyelinap ke halaman gedung itu. Pagar tua yang berkarat dengan gerbang yang hampir roboh membuat mereka harus masuk dari celah yang sempit. Begitu melewati pagar, udara terasa berat dan dingin, meskipun malam itu langit begitu cerah tanpa angin. Serem juga ya, padahal cuma bangunan tua loh, gumam Santi sambil merapatkan jaketnya. Sudah, jangan mulai takut, fokus saja pada tugas kita, kata Fikri mencoba menenangkan suasana. Mereka menyalakan senter dan memasuki bangunan itu. Di dalamnya aroma lembab bercampur bau kayu lapuk memenuhi udara. Dinding penuh coretan dan noda hitam yang menyerupai bekas terbakar. Lantai kayu tua berderit di setiap langkah mereka. Saat mereka mencapai aula utama, Fikri melihat sebuah meja tua yang masih berdiri kokoh. Di atasnya ada dokumen-dokumen berbahasa Belanda yang sudah menguning. Raka yang sedikit mengerti bahasa Belanda membaca dokumen itu. Ini laporan tentang tahanan. Mereka diinterogasi di sini. Dan ada yang dieksekusi juga, kata Raka dengan suara bergetar. Santi menatap sekeliling ruangan, memperhatikan jejak tangan samar di dinding. Kamu yakin ini cuma bangunan biasa? Tanyanya. Tiba-tiba terdengar suara langkah kaki di sebelah ruangan. Mereka semua berhenti bergerak. Langkah itu berat seperti seseorang berjalan bolak-balik. Siapa itu? Tanya Santi dengan suara pelan. Entahlah, mungkin itu hewan, jawab Fikri meskipun suaranya terdengar tak yakin. Mereka memutuskan ke ruangan sebelah untuk memastikan. Ketika mereka sampai di ruangan sebelah, lampu senter Fikri tiba-tiba mati. Dalam kegelapan terdengar suara perempuan menangis lirih. Serius, ini gak lucu, bisik Ayu sambil menggenggam lengan Fikri. Senter Fikri menyala kembali, menerangi koridor panjang yang penuh pintu. Di ujung koridor mereka melihat sesosok perempuan berdiri membelakangi mereka. Perempuan itu mengenakan gaun putih panjang yang kusam. Rambutnya tergerai hingga menutupi sebagian punggungnya. Bu, siapa Anda? Santi mencoba bertanya meski tubuhnya gemetar. Sosok itu tak menjawab. Ia hanya berdiri diam. Tiba-tiba ia berbalik perlahan. Wajahnya pucat seperti mayat, dengan mata kosong menatap mereka. Dari mulutnya keluar suara serak. Kenapa kalian datang ke sini? Semua panik, mereka berlari kembali ke tangga, tapi langkah mereka terasa berat, seolah-olah lantai menahan kaki mereka.
Terdengar suara pintu berderak dan langkah kaki di sekeliling mereka. Saat mereka mencapai aula utama, Fikri menyadari sesuatu yang mengerikan. "Susi mana?" tanyanya panik. Mereka berhenti sejenak, memanggil-manggil nama Sinta, tapi tak ada jawaban. Raka bersikeras mereka harus keluar dulu dan mencari bantuan. Setelah perjuangan yang terasa seperti seabad, mereka berhasil mencapai pintu keluar dan berlari keluar dari gedung itu. Namun saat mereka kembali bersama warga, keesokan harinya gedung itu terasa berbeda. Beberapa ruangan yang mereka lihat sebelumnya tidak ada. Tak ada jejak keberadaan Sinta. Bahkan warga setempat mengatakan bahwa gedung itu sudah tertutup rapat selama bertahun-tahun dan tak ada yang pernah masuk. Hingga kini, tak ada yang tahu apa yang sebenarnya terjadi pada malam itu. Banyak yang percaya Sinta telah menjadi bagian dari gedung itu, seperti para tahanan yang disiksa di masa lalu. Gedung Merdeka tetap berdiri, tak tersentuh waktu, membawa misteri dan teror yang tak pernah terungkap. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya.